Kitab Yasar pasal 57. Setelah waktu itulah anak-anak Esau berperang dengan anak-anak Yakub. Anak-anak Esau berperang dengan anak-anak Yakub di Hebron. Esau masih terbaring mati dan belum dikuburkan. Dan peperangan itu sangat sengit di antara mereka. Anak-anak Esau terpukul di hadapan anak-anak Yakub. Dan anak-anak Yakub membunuh dari antara anak-anak Esau 80 orang. Tidak seorang pun yang mati dari antara orang-orang kepunyaan anak-anak Yakub. Tangan Yosef menang atas semua orang kepunyaan anak-anak Esau. Dia menangkap Sepo bin Elifaz bin Esau dan 50 orang-orangnya sebagai tawanan. Dia membelenggu mereka dengan rantai besi dan menyerahkan mereka ke tangan hamba-hambanya untuk membawa mereka ke Mesir. Dan terjadilah setelah anak-anak Yakub menangkap Sepo dan orang-orangnya sebagai tawanan, seluruh orang yang tersisa dari keluarga Esau sangat ketakutan akan nyawa mereka. Kalau-kalau mereka juga akan ditawan, mereka semuanya melarikan diri bersama Elifaz bin Esau dan orang-orangnya bersama mayat Esau, dan mereka pergi melewati jalan menuju Gunung Seir. Mereka sampai ke Gunung Seir, dan mereka menguburkan Esau di Seir. Namun mereka tidak membawa kepalanya bersama mereka ke Seir, karena itu telah dikuburkan di tempat itu di mana peperangan terjadi di Hebron. Dan terjadilah ketika anak-anak Esau melarikan diri dari hadapan anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub mengejar mereka sampai ke perbatasan Seir. Namun mereka tidak membunuh seorang pun dari antara yang mereka kejar, karena mayat Esau yang mereka bawa bersamanya menyebabkan kekacauan. Jadi mereka melarikan diri, dan anak-anak Yakub berbalik dari mereka dan pergi ke tempat di mana saudara-saudara mereka ada di Hebron. Mereka tinggal di sana pada hari itu dan keesokan harinya hingga mereka beristirahat dari peperangan. Dan terjadilah pada hari ketiga, mereka mengumpulkan seluruh anak-anak Seir orang Hori, dan mereka mengumpulkan seluruh Bani Timur. Sejumlah besar orang seperti pasir di tepi laut. Mereka pergi dan datang ke Mesir untuk berperang melawan Yosef dan saudara-saudaranya untuk melepaskan saudara-saudara mereka. Yosef dan semua anak-anak Yakub mendengar bahwa anak-anak Esau dan Bani Timur telah mendatangi mereka untuk berperang dengan maksud membebaskan saudara-saudara mereka. Yosef dan saudara-saudaranya dan orang-orang kuat Mesir pergi dan berperang di kota Rameses. Yosef dan saudara-saudaranya melancarkan serangan yang dahsyat ke antara anak-anak Esau dan Bani Timur. Mereka membunuh 600.000 orang, dan mereka membunuh dari antara mereka semua orang gagah perkasa anak-anak Seir orang Hori. Hanya sedikit dari mereka yang tersisa, dan mereka juga membunuh sejumlah besar Bani Timur dan Bani Esau. Elifaz bin Esau dan Bani Timur
semuanya melarikan diri di hadapan Yosef dan saudara-saudaranya. Yosef dan saudara-saudaranya mengejar mereka hingga mencapai Sukot. Mereka juga membunuh dari antaranya di Sukot 30 orang, dan sisanya meloloskan diri dan mereka lari masing-masing ke kotanya. Yosef dan saudara-saudaranya dan orang-orang gagah perkasa Mesir berbalik dari mereka dengan sukacita dan hati yang bergembira karena mereka telah memukul semua musuh-musuhnya. Sepo bin Elipas dan orang-orangnya masih menjadi budak di Mesir bagi anak-anak Yakob, dan kesusahan mereka ditambahkan. Ketika anak-anak Esau dan anak-anak Seir kembali ke negeri mereka, anak-anak Seir melihat bahwa mereka semuanya gugur di tangan anak-anak Yakob dan orang Mesir karena peperangan anak-anak Esau. Bani Seir berkata kepada anak-anak Esau, "Engkau telah melihat, dan karenanya engkau tahu bahwa pasukan ini ada karena engkau, dan tidak ada satupun orang gagah perkasa atau yang mahir berperang masih tersisa. Maka sekarang pergilah dari negeri kami, pergilah dari kami ke tanah Kanaan, ke negeri tempat tinggal leluhurmu. Mengapakah anak-anakmu harus menerima akibat dari anak-anak kami di kemudian hari?" Bani Esau tidak mau mendengarkan Bani Seir, dan Bani Seir mempertimbangkan untuk berperang dengan mereka. Bani Esau mengirimkan pesan diam-diam kepada Angeas Raja Afrika, yang juga disebut Dinhaba, katanya, "Kirimkanlah kepada kami beberapa orang-orangmu, dan biarlah mereka datang kepada kami, dan kita akan berperang bersama-sama melawan anak-anak Seir orang Hori, karena mereka telah memutuskan untuk berperang dengan kami untuk mengusir kami dari negeri ini." Dan Angeas Raja Dinhaba melakukannya karena dia pada waktu itu bersahabat dengan Bani Esau. Angeas mengirim 500 pasukan jalan kaki yang gagah berani kepada Bani Esau dan 800 pasukan berkuda. Bani Seir mengirim pesan kepada Bani Timur dan kepada Bani Midian, katanya, "Engkau telah melihat apa yang telah dilakukan Bani Esau kepada kami, yang karena mereka kami hampir hancur semuanya dalam peperangan mereka melawan anak-anak Yakob. Maka sekarang datanglah kepada kami dan bantulah kami, dan kita akan memerangi mereka bersama, dan kita akan mengusir mereka dari negeri ini dan membalaskan saudara-saudara kami yang mati karena mereka dalam peperangan mereka melawan saudara-saudara mereka anak-anak Yakob." Seluruh Bani Timur mendengarkan Bani Seir, dan mereka datang kepadanya kira-kira 800 orang dengan pedang terhunus. Maka Bani Esau berperang melawan Bani Seir pada waktu itu di padang gurun Paran. Bani Seir menang atas Bani Esau, dan Bani Seir membunuh pada hari itu dari Bani Esau dalam peperangan itu kira-kira 200 orang-orang Angeas Raja Dinhaba. Pada hari kedua, Bani Esau datang kembali untuk berperang kedua kalinya dengan Bani Seir. Peperangan berlangsung sengit atas Bani Esau untuk kedua kalinya, dan itu sangat menyulitkan mereka karena Bani Seir. Ketika Bani Esau melihat bahwa Bani Seir lebih kuat dari mereka,
beberapa orang dari Bani Esau berbalik dan membantu Bani Seir musuh mereka. Di sana gugur dari antara orang-orang dari Bani Esau dalam peperangan kedua sebanyak 58 orang dari orang-orang Angeas Raja Dinhaba. Pada hari ketiga, Bani Esau mendengar bahwa beberapa saudara mereka berbalik dari mereka untuk berperang melawan mereka dalam peperangan kedua. Bani Esau meratap ketika mereka mendengar hal ini, dan mereka berkata, "Apakah yang akan kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang berbalik dari kita untuk membantu Bani Seir musuh kita?" Dan Bani Esau mengirim pesan lagi kepada Angeas Raja Dinhaba, katanya, "Kirimkanlah kepada kami lagi orang-orang lain yang bersama mereka kita akan berperang melawan Bani Seir, karena mereka telah 2 kali lebih kuat daripada kami." Dan Angeas mengirim lagi kepada Bani Esau kira-kira 600 orang-orang gagah berani, dan mereka datang untuk membantu Bani Esau. Dan dalam waktu 10 hari, Bani Esau kembali berperang melawan Bani Seir di padang gurun Paran. Peperangan itu sangat berat bagi Bani Seir, dan Bani Esau kali ini menang atas Bani Seir. Bani Seir terpukul di hadapan Bani Esau, dan Bani Esau membunuh dari mereka kira-kira 2000 orang. Seluruh orang gagah perkasa dari Bani Seir mati dalam peperangan ini, dan hanya tersisa anak-anak mereka yang masih muda yang ditinggalkan di kota-kota mereka. Seluruh orang Midian dan Bani Timur mengundurkan diri untuk lari dari peperangan, dan mereka meninggalkan Bani Seir dan melarikan diri ketika mereka melihat bahwa peperangan sangat hebat atas mereka. Bani Esau mengejar semua Bani Timur hingga mereka mencapai negerinya. Bani Esau masih membunuh dari mereka kira-kira 250 orang, dan dari Bani Esau telah gugur dalam peperangan itu kira-kira 30 orang. Namun malapetaka ini terjadi pada mereka karena saudara-saudara mereka berpaling darinya untuk membantu anak-anak Seir orang Hori. Dan Bani Esau kembali mendengar perbuatan jahat saudara-saudara mereka, dan mereka kembali meratap karena hal ini. Dan terjadilah setelah peperangan itu, Bani Esau berbalik dan pulang ke Seir. Bani Esau membunuh mereka yang tersisa di negeri Bani Seir. Mereka juga membunuh istri-istri dan anak-anak mereka. Mereka tidak meninggalkan seorang pun hidup kecuali 50 anak-anak muda dan gadis-gadis yang mereka biarkan hidup. Bani Esau tidak membunuh mereka, dan anak-anak muda ini menjadi budak-budak mereka, dan gadis-gadis ini mereka ambil sebagai istri-istri. Bani Esau tinggal di Seir menggantikan Bani Seir, dan mereka mewarisi negeri mereka dan mendudukinya. Bani Esau merampas semua milik kepunyaan Bani Seir di negeri itu, juga kawanan domba mereka, lembu sapi dan harta benda mereka, dan semua milik kepunyaan Bani Seir diambil Bani Esau. Bani Esau tinggal di Seir menggantikan Bani Seir sampai hari ini, dan Bani Esau membagi-bagi tanah itu menjadi bagian-bagian bagi 5 anak lelaki Esau menurut kaum keluarga mereka.
Dan terjadilah pada waktu itu bahwa Bani Esau memutuskan untuk memahkotai seorang raja atas mereka di negeri yang mereka tutui. Mereka berkata satu sama lain, "Tidak demikian, karena dia harus berkuasa atas kita di negeri kita, dan kita harus ada di bawah petunjuknya, dan dia harus bertempur dalam peperangan kita melawan musuh-musuh kita," dan mereka melakukannya. Seluruh Bani Esau bersumpah katanya, bahwa tidak seorang pun saudara-saudara mereka akan memerintah atas mereka, namun seorang asing yang bukan saudara mereka. Karena jiwa seluruh Bani Esau sangat sakit hati, setiap orang terhadap putranya, saudara dan teman, karena malapetaka yang mereka derita dari saudara-saudara mereka ketika mereka berperang melawan Bani Seir. Karena itu Bani Esau bersumpah katanya, mulai dari hari itu dan seterusnya, mereka tidak akan memilih seorang raja dari antara saudara-saudara mereka, namun seorang dari negeri asing sampai hari ini. Ada seseorang di sana dari orang-orang Angeas Raja Dinhaba. Namanya Bela bin Beor, seorang yang sangat gagah berani, bagus perawakannya dan tampan, bijaksana dalam semua hikmat, seorang yang berakal budi dan penasihat. Tidak ada orang-orang Angeas yang sama seperti dia. Seluruh Bani Esau mengambil dia dan mengurapinya, dan mereka memahkotainya menjadi raja. Mereka bersujud kepadanya dan berkata kepadanya, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Mereka membentangkan alas dan mereka membawa kepadanya setiap orang anting-anting emas dan perak atau cincin atau gelang. Mereka menjadikannya sangat kaya dengan perak dan emas, batu oniks dan belium, dan mereka membuat baginya sebuah tahta kerajaan. Mereka mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya, dan mereka mendirikan sebuah istana baginya, dan dia tinggal di dalamnya. Dia menjadi raja atas seluruh Bani Esau. Orang-orang Angeas mengambil upah untuk peperangan mereka dari Bani Esau, dan mereka pergi dan kembali pada waktu itu kepada tuan mereka di Dinhaba. Bela memerintah atas Bani Esau 30 tahun, dan Bani Esau mendiami negeri itu menggantikan Bani Seir, dan mereka tinggal dengan aman di tempat mereka sampai hari ini. Pasal 58. Dan terjadilah dalam tahun ke-31 setelah orang Israel turun ke Mesir, yaitu dalam tahun ke-71 dalam hidup Yosef. Pada tahun itu, matilah Paro Raja Mesir, dan Makron putranya memerintah menggantikan dia. Paro memerintahkan Yosef sebelum kematiannya untuk menjadi ayah bagi putranya Makron, dan supaya Makron ada di bawah penjagaan Yosef dan di bawah petunjuknya. Seluruh Mesir menyetujui hal ini, bahwa Yosef akan menjadi raja atas mereka, karena seluruh orang Mesir mencintai Yosef sampai waktu itu. Hanya Makron bin Paro duduk di atas tahta ayahnya, dan dia menjadi raja pada waktu itu menggantikan ayahnya. Makron berumur 41 tahun ketika dia mulai memerintah,
dan 40 tahun lamanya dia memerintah di Mesir. Seluruh Mesir menyebut namanya Paro menurut nama ayahnya, sebab itu adalah kebiasaan mereka untuk dilakukan di Mesir kepada setiap raja yang memerintah atas mereka. Dan terjadilah ketika Paro memerintah menggantikan ayahnya, dia menyerahkan hukum Mesir dan seluruh urusan pemerintahan di tangan Yosef, seperti yang telah diperintahkan ayahnya kepadanya. Yosef menjadi raja atas Mesir karena dia mengawasi seluruh Mesir. Dan seluruh Mesir ada di bawah penjagaannya dan di bawah petunjuknya, karena seluruh Mesir condong kepada Yosef setelah kematian Paro, dan mereka sangat mencintainya untuk memerintah atas mereka. Namun ada beberapa orang di antara mereka yang tidak suka kepadanya, katanya, "Tidak ada orang asing yang boleh memerintah atas kita." Namun tetap seluruh pemerintahan Mesir dilimpahkan kepada Yosef pada waktu itu. Setelah kematian Paro, dia menjadi pengatur, melakukan seperti yang dia kehendaki di seluruh negeri tanpa seorang pun mencampurinya. Seluruh Mesir ada di bawah penjagaan Yosef, dan Yosef maju berperang melawan semua musuh-musuh di sekelilingnya, dan dia menaklukkan mereka. Juga seluruh negeri dan seluruh Palestim sampai perbatasan Kanaan ditaklukkan Yosef, dan mereka semuanya ada di bawah kekuasaannya, dan mereka memberikan upeti tahunan kepada Yosef. Paro raja Mesir duduk di atas tahta menggantikan ayahnya, namun dia ada di bawah kendali dan petunjuk Yosef, seperti sebelumnya dia ada di bawah kendali ayahnya. Dia juga tidak memerintah, namun hanya di Mesir saja di bawah petunjuk Yosef, tapi Yosef memerintah atas seluruh negeri pada waktu itu, mulai dari Mesir hingga ke Sungai Besar Perat. Yosef berhasil dalam semua jalan-jalannya, dan Yahweh menyertai dia. Yahweh memberikan kepada Yosef tambahan hikmat dan kehormatan dan kemuliaan dan cinta kepadanya di dalam hati orang Mesir dan di seluruh negeri. Yosef memerintah atas seluruh negeri selama 41 tahun. Seluruh negeri Palestim dan Kanaan dan Sidon dan sisi seberang Yarden membawa persembahan kepada Yosef sepanjang hidupnya. Dan seluruh negeri ada di dalam tangan Yosef, dan mereka membawa kepadanya upeti tahunan seperti yang telah diatur, karena Yosef berperang melawan semua musuh-musuh di sekelilingnya dan menaklukkan mereka. Seluruh negeri ada di dalam tangan Yosef, dan Yosef duduk dengan aman di atas tahtanya di Mesir. Juga semua saudaranya, anak-anak Yakub, tinggal dengan aman di negeri sepanjang umur hidup Yosef. Mereka beranak cucu dan berlipat ganda sangat banyak di negeri itu, dan mereka melayani Yahweh sepanjang hidupnya, seperti yang telah diperintahkan ayah mereka, Yakub, kepada mereka. Dan terjadilah sesudah waktu yang lama, ketika Bani Esau tinggal dengan tenang di negeri mereka bersama Bela rajanya, Bani Esau beranak cucu dan berlipat ganda di negeri itu. Dan mereka memutuskan untuk pergi berperang melawan anak-anak Yakub dan seluruh Mesir, dan untuk melepaskan saudara mereka Sepo bin Elipas dan orang-orangnya, karena mereka pada waktu itu menjadi budak-budak Yosef.
Bani Esau mengirim pesan kepada seluruh Bani Timur, dan mereka mengadakan perdamaian dengannya. Seluruh Bani Timur datang kepada mereka untuk pergi bersama Bani Esau ke Mesir untuk berperang. Di sana juga datang kepada mereka orang-orang Angeas, Raja Dinhaba, dan mereka juga mengirim pesan kepada Bani Ismail, dan mereka juga datang kepadanya. Seluruh orang ini berkumpul dan datang ke Seir untuk membantu Bani Esau dalam peperangan mereka. Pasukan ini sangat besar dan penuh dengan orang, sangat banyak seperti pasir di laut, kira-kira 800.000 orang yang berjalan kaki dan berkuda. Dan seluruh pasukan ini turun ke Mesir untuk berperang dengan anak-anak Yakub, dan mereka berkemah di Rameses. Yosef pergi bersama saudara-saudaranya dan orang-orang gagah perkasa Mesir, kira-kira 600 orang. Mereka berperang dengannya di tanah Rameses. Anak-anak Yakub pada waktu itu berperang kembali melawan Bani Esau dalam tahun ke-50 setelah anak-anak Yakub turun ke Mesir, yaitu dalam tahun ke-30 pemerintahan Bela atas Bani Esau di Seir. Yahweh menyerahkan seluruh orang-orang gagah perkasa Esau dan Bani Timur ke dalam tangan Yosef dan saudara-saudaranya. Orang-orang dari Bani Esau dan Bani Timur terpukul di hadapan Yosef. Orang-orang Esau dan Bani Timur yang terbunuh di sana gugur di hadapan anak-anak Yakub kira-kira 200.000 orang. Dan raja mereka, Bela bin Beor, gugur bersama mereka di dalam peperangan. Ketika Bani Esau melihat bahwa raja mereka telah gugur dalam peperangan dan mati, tangan mereka menjadi lemas dalam pertempuran. Yosef dan saudara-saudaranya dan seluruh Mesir masih terus memukul orang-orang dari keluarga Esau, dan seluruh orang-orang Esau takut kepada anak-anak Yakub dan lari dari hadapan mereka. Yosef dan saudara-saudaranya dan seluruh Mesir mengejar mereka 1 hari perjalanan, dan mereka masih membunuh dari antaranya kira-kira 300 orang, terus memukul mereka di jalan. Selanjutnya mereka berbalik daripadanya. Yosef dan semua saudaranya kembali ke Mesir, tidak seorang pun hilang dari mereka, namun dari antara orang Mesir gugur 12 orang. Ketika Yosef kembali ke Mesir, dia memerintahkan Sepo dan orang-orangnya supaya ditambahkan ikatannya. Mereka membelenggunya dengan besi dan mereka menambahkan kesusahannya. Seluruh orang dari Bani Esau dan Bani Timur kembali dengan malu masing-masing ke kotanya, karena semua orang gagah perkasa yang ada bersama mereka telah gugur dalam peperangan. Ketika Bani Esau melihat bahwa raja mereka telah mati dalam peperangan, mereka bergegas dan mengambil seorang dari Bani Timur. Namanya Yobab bin Serah dari negeri Bosrah, dan mereka mengangkatnya untuk memerintah atas mereka menggantikan Bela raja mereka. Yobab duduk di atas tahta menggantikan Bela sebagai raja. Yobab memerintah di Edom atas seluruh Bani Esau selama 10 tahun. Bani Esau tidak pernah pergi lagi untuk berperang melawan anak-anak Yakub, mulai dari waktu itu sampai seterusnya, karena anak-anak Esau tahu kegagahan beranian anak-anak Yakub, dan mereka sangat gentar kepadanya. Namun sejak waktu itu sampai seterusnya, Bani Esau membenci anak-anak Yakub,
Kebencian dan permusuhannya sangat kuat di antara mereka sepanjang masa sampai hari ini. Dan terjadilah sesudah itu, pada akhir tahun ke-10, Yobab bin Serah dari Bosra mati, dan Bani Esau mengambil seorang yang bernama Kusam dari negeri Temani, dan mereka menjadikan dia raja atas mereka, menggantikan Yobab. Kusam memerintah di Edom atas seluruh Bani Esau selama 20 tahun. Yosef, raja Mesir dan saudara-saudaranya, dan seluruh Bani Israel tinggal dengan aman di Mesir pada waktu itu, bersama-sama dengan seluruh anak-anak Yosef dan saudara-saudaranya, tanpa ada gangguan ataupun malapetaka. Tanah Mesir pada waktu itu berhenti dari peperangan semasa hidup Yosef dan saudara-saudaranya. Pasal 59. Inilah nama anak-anak lelaki Israel yang tinggal di Mesir, yang datang bersama Yakob. Seluruh anak lelaki Yakob datang ke Mesir, setiap orang beserta seisi rumahnya. Anak-anak lelaki Leah adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulun, dan saudari mereka Dina. Anak-anak lelaki Rahel adalah Yosef dan Benyamin. Anak-anak lelaki Silpa, hamba perempuan Lea, adalah Gad dan Aser. Anak-anak lelaki Bilha, hamba perempuan Rahel, adalah Dan dan Naphtali. Inilah keturunan mereka yang dilahirkan bagi mereka di tanah Kanaan, sebelum mereka datang ke Mesir bersama ayah mereka Yakub. Anak-anak lelaki Ruben adalah Ganok, Palu, Setron, dan Karmi. Anak-anak lelaki Simeon adalah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sokar, dan Saul, putra seorang perempuan Kanaan. Anak-anak lelaki Lewi adalah Gereson, Kehat, dan Merari, dan saudari mereka Yokebed, yang dilahirkan baginya pada waktu perjalanan mereka turun ke Mesir. Anak-anak lelaki Yehuda adalah Onan, Sela, Peres, dan Serah. Dan Onan mati di tanah Kanaan. Anak-anak lelaki Peres adalah Cesron dan Camul. Anak-anak lelaki Sakar adalah Tola, Puah, Yob, dan Simron. Anak-anak lelaki Sebulun adalah Seret, Elon, dan Yahleel. Anak Dan adalah Kusim. Anak-anak lelaki Naphtali adalah Yaseel, Guni, Yeser, dan Silem. Anak-anak lelaki Gad adalah Sipion, Caki, Suni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak lelaki Aser adalah Yimna,
Yiswa, Yiswi, Beria, dan saudari mereka Serah. Anak-anak lelaki Beria adalah Seber dan Malkiel. Anak-anak lelaki Benyamin adalah Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Cupim, dan Ard. Anak-anak lelaki Yosef yang dilahirkan baginya di Mesir adalah Manasye dan Efraim. Seluruh jiwa yang berasal dari pinggang Yakub ada 70 jiwa. Inilah mereka yang pergi bersama Yakub, ayah mereka di Mesir, untuk tinggal di sana. Yosef dan seluruh saudara-saudaranya tinggal dengan aman di Mesir. Mereka memakan yang terbaik dari Mesir sepanjang umur hidup Yosef. Yosef hidup di tanah Mesir 93 tahun. Dan Yosef memerintah atas seluruh Mesir selama 80 tahun. Dan ketika Yosef sudah dekat dengan saat kematiannya, dia mengirim pesan dan memanggil seluruh saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Dan mereka semuanya datang bersama dan duduk di hadapannya. Yosef berkata kepada saudara-saudaranya dan kepada seisi rumah ayahnya, "Lihatlah, aku akan mati, dan Elohim pasti akan melawat engkau dan membawa engkau naik dari negeri ini ke negeri yang telah Dia sumpahkan kepada bapa leluhurmu untuk memberikannya kepada mereka. Dan akan terjadi ketika Elohim melawat engkau untuk membawa engkau naik dari sini ke negeri bapa leluhurmu, maka bawalah tulang belulangku bersamamu dari sini." Yosef membuat anak-anak lelaki Israel bersumpah bagi keturunan mereka sesudah mereka, katanya, "Elohim pasti akan memperhatikan engkau, dan engkau harus membawa tulang belulangku bersama kamu dari sini." Dan terjadilah sesudah itu, bahwa Yosef mati dalam tahun itu, pada tahun ke-71 setelah orang Israel turun ke Mesir. Yosef berumur 110 tahun ketika dia mati di tanah Mesir. Seluruh saudara-saudaranya dan semua hamba-hambanya bangkit dan mereka membalsem Yosef seperti kebiasaan mereka. Dan saudara-saudaranya dan seluruh Mesir berkabung atasnya selama 70 hari. Mereka meletakkan Yosef dalam sebuah peti mati yang dipenuhi dengan rempah-rempah dan segala jenis wewangian. Mereka menguburkan dia di tepi sungai, yaitu Sihor. Dan anak-anaknya dan seluruh saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya mengadakan perkabungan selama 7 hari bagi dia. Dan terjadilah setelah kematian Yosef, seluruh orang Mesir mulai dari waktu itu memerintah atas Bani Israel. Dan Paro, raja Mesir yang memerintah menggantikan ayahnya, mengambil seluruh hukum Mesir dan menjalankan seluruh pemerintahan Mesir di bawah petunjuknya. Dan dia memerintah dengan aman atas rakyatnya.